Wah, kacau. Avengers Doomsday terancam delay lagi gara-gara ada yang berantem beneran di lokasi syuting dari Avengers Doomsday. Bukan yang berantem acting karena memang ini film tentang berantem gitu. Tapi Robert Downey Jr. dikabarkan sedang berantem dengan satu aktor yang vokal juga, yang juga punya pengaruh penting juga di Avengers Doomsday, dan mereka sekarang kondisinya kurang baik-baik aja gitu. Nah, informasi ini cukup valid karena kita dapatkan dari insider yaitu Jeff Snyder dari Hot Mic Podcast yang memang punya track record bahwa dia sering ngasih beberapa bocoran dan juga isu-isu yang terbukti banyak banget yang benar gitu. Jeff Snyder juga mengatakan awal mula permasalahannya adalah ketika salah satu aktor yang belum jelas ini kurang suka dengan si Robert Downey Jr. sebagai Dr. Doom terlalu ikut campur ke dalam naskah, ke dalam skrip, ke dalam proses kreatif dari Avengers Doomsday yang membuat film ini melakukan produksi proses syuting yang akhirnya di-delay. Mungkin salah satu sebab di delaynya juga yang tadinya bakal rilis di pertengahan 2026 akhirnya mundur ke Desember 2026 kurang lebih juga ketidakpuasan dari sang aktor dari Robert Downey Jr. Apakah itu salah? Sebenarnya 50-50 ya, ada salahnya ada enggaknya karena memang ketika sang aktor terlalu masuk ke dalam cerita proses kreatif itu tentu akan makin memperpanjang produksi dari filmnya. Tapi ketika sang aktor sekelas Robert Downey Jr. ikut terlibat dalam situ di mana dia digaji dengan sangat tinggi menjadi aktor termahal di MCU, sudah sangat pantas untuk dia masuk dan pengen film ini berhasil. Kabarnya yang menjadi lawannya adalah si James Marsden yang memerankan Cyclops versi X-Men Fox. Dimana dia juga cukup vokal, aktor yang juga gak kalah juga dengan Robert Downey Jr. Tapi memang di sini clue kata si Jeff Snyder adalah dua aktor ini gak saling dekat. Tiba-tiba satu aktor ini nyeletuk dengan candaan cemoohan yang padahal mereka ini gak terlalu dekat. Akhirnya bikin Robert Downey Jr. marah. Kenapa sang aktor ini mencemooh dan juga bercanda dengan Robert Downey Jr.? Karena memang permasalahannya 3 minggu sebelumnya di mana Robert Downey Jr. ini kurang puas dengan hasil yang dibentuk juga di mana dia melihat ada standman-nya ataupun stand double-nya pakai kostum Dr. Doom sedangkan dia cuma baca dialog, baca skrip, aku akan menaklukkanmu kayak gitu. Akhirnya setelah lihat-lihat lagi dengan kostumnya, dengan gayanya yang bukan gua banget mungkin menurut Robert Downey Jr. dan bener-bener kayak ini Tony Stark versi real life banget ya itu. Dimana Robert Downey Jr. akhirnya ngeliat gua kurang puas. Sutradara, gue minta gue yang pakai kostum itu kita syuting ulang. Kita mundur lagi ke 3 minggu lagi kita tambahin lagi gitu. Nah gara-gara ini sang aktor yang mungkin baru nyemplung dengan proses produksian dari MCU gak terbiasa. Rumor sebelumnya tuh ada Thor ya, Chris Hemsworth yang ribut dengan Robert Downey Jr. Kayak karena cluenya di sini aktornya kurang akrab, gak akrab. Kalau Thor kan udah sering banget main di satu frame gitu sama Robert Downey Jr. Gak mungkin dong dia gitu. Kemudian juga ada yang bilang Pedro Pascal kayaknya dengan orang selembut itu yang bisa menyentuh NCNT itu menurut gue kayak agak kurang gak sih? Dia kan orangnya kayaknya dari muka-mukanya people pleaser banget gitu. Kayak oke bang, ya bang, siap bang kayak gitu. Gak mungkin Pedro Pascal gitu. Dan ada juga yang bilang ini Ryan Reynolds gitu ya. Gak mungkin juga Ryan Reynolds kayak gitu. Karena dia juga secara aktor juga dia saling menghormati dan jarang juga terjadi kayak gitu. Jadi menurut gue semua aktor itu kurang layak untuk bisa berantem sama Robert Downey Jr. gitu. Karena Ryan Reynolds juga cukup dihormati sama Robert Downey Jr. gitu ya. Nah barulah setelah itu muncul nama James Marsden ini dimana dia memerankan Cyclops versi Fox, dimana dia juga punya peran penting nantinya di cerita Avengers Doomsday, dimana Cyclops itu kan pemimpin Captain Amerikanya versi X-Men gitu. Dia juga pemimpinnya di versi animasinya dan di cerita dari Doomsday ini dia juga punya peran penting untuk bisa mengalahkan si versi Dr. Doom ini. Nantinya bakal ikut gabung di beberapa superhero tim. Ada tim Loki, tim Doom, ada tim X-Men, ada tim Fantastic Four, ada Avengers utama, Avengers versi New Avengers, dimana di salah satunya adalah si Cyclops. Jangan-jangan memang James Marsden ini akan menjadi peran penting juga kayak pengganti Captain America memimpin semua tim ini untuk bisa melawan Dr. Doom, dan dia diharuskan wajib banyak satu frame. Tapi tiba-tiba berantem karena punya ego masing-masing. Jadi ya gimana gitu. Sebenarnya gue gak menyalahkan semua aktor ini gitu. Baik si James Marsden ataupun Robert Downey Jr. sama-sama. Dimana mereka punya ego, punya perfeksionis masing-masing. Dimana James Marsden mungkin belum terbiasa lah dengan alur perjalanan juga bagaimana jahit-menjahit produksian dari MCU. Dimana kita tahu sendiri bahwa Robert Downey Jr. setiap filmnya mulai dari Iron Man yang pertama sampai ke Avengers Endgame. Dia selalu terlibat dalam
dalam proses kreatifnya. Makanya dia digaji gede. Dan itu mungkin yang bikin si James Marsden ini kaget gitu. Lu kan pemain, lu dibayar cuma untuk main, lu jangan masuk ke sini-sini. Karena memang masalah ini tuh bukan sesuatu yang cuman langsung ya ego karena mereka capek, bad mood, enggak. Karena memang skrip dari Doomsday aja itu sebenarnya belum jadi. Mereka lagi proses nulis. Ketika nanti di lapangan kayak gini, mereka langsung kayak gini, kayak ditambal. Enggak yang langsung jadi brand. Langsung jadi ayo kita bikin film. Enggak, karena mereka ngikutin alurnya gimana. Bahkan sampai detik ini kabarnya skrip dari Avengers Doomsday itu belum selesai. Nah gua takutnya memang gara-gara memang dari skrip belum selesai, akhirnya banyak aktor yang ikut campur dan buyar. Akhirnya banyak banget yang ikut campur. Tinggal sekarang Kevin Feige dan juga si Russo Brothers yang punya andil yang lebih untuk bisa menenangkan semua ini. Dan kabar terbaru juga, dua aktor ini akhirnya yang tadinya dipisahkan dan Marvel setuju untuk memisahkan frame mereka disatukan, tapi budget mereka nambah lagi berjuta-juta dolar gitu kalau memang dilakukan frame yang terpisah padahal mereka bareng. Misalnya gue kayak satu sisi lu kurang ajar ya, akhirnya lu kurang ajar tapi syutingnya pisah gitu, agak itu jadi produksinya jadi mahal. Dan akhirnya si Marvel Studio akhirnya berhasil mempertemukan dua aktor ini dan gue lihat kabar terbaru bahwa mereka sekarang baik-baik aja dan fine, saling memaafkan, udah pelukan juga kayak gitu. Dan ya kabar terbarunya juga bahwa media cukup membesar-besarkan, padahal ini sebenarnya ya masalah yang biasa yang ada di lokasi syuting, tapi jadi sesuatu yang hot banget untuk kita bahas karena memang ini produksian dari Avengers Doomsday ini mulai dari delaynya aja kita mempertanyakan kok bisa delay sedangkan MCU selama ini perfect kayak gitu. Karena memang apakah mereka belajar selama ini dari Fantastic Four yang meskipun filmnya bagus standalone tapi ternyata secara penjualan kurang mantap nih, belum sampai billion club nih. Kemudian juga beberapa film-film sebelumnya gimana gitu, karena memang banyak banget aktor-aktor yang bakal join di Avengers Doomsday. Yang baru kita dapat ya, informasi yang baru kita dapatkan dari cast dari Avengers Doomsday ini dia. Yang pertama ada si Robert Downey Jr. sebagai Dr. Doom, Pedro Pascal sebagai Reed Richards, Anthony Mackie sebagai Captain America, Ryan Reynolds sebagai Deadpool, Paul Rudd sebagai Ant-Man, ada Shang-Chi, Loki, Sentry, Yelena, Falcon, Magneto, Bucky, Mbaku, Thor, Beast, Cyclops, Gambit, US Agent, Storm, Mystic, Professor X, Nightcrawler, Black Panther, Namor, Ghost, Johnny Storm, Red Guardian, The Thing, dan masih banyak lagi yang lainnya yang belum diumumkan dan kabarnya bakal diumumkan kalau nggak di akhir September ini, setidaknya di akhir tahun dari tahun 2025. Kita nantikan aja siapa aja castnya, sedangkan yang udah diumumkan aja tuh udah berjejeran panjang banget, jadi kepalanya banyak banget, jadi wajar akan terjadi keributan-keributan. Dan ini bukan sesuatu yang Marvel bakal hancur, enggak segitu, karena memang proses kreatif kita bakal lihat ini mereka benar-benar pengen perfeksionis karena memang MCU jarang banget yang delay jauh kayak gitu, dan ini sekalinya delay langsung akhir gitu beberapa bulan setelahnya. Jelas banget bahwa ini ada beberapa hal yang mereka pengen bombastis gitu, karena memang superhero fatigue dan juga banyak sekali film-film Marvel yang kurang memuaskan secara penjualan juga kualitas, membuat Russo Brothers akhirnya balik, comeback, turun gunung, marah, dan di sini mereka mau memperlihatkan sekeren itu dan kita bakal nantikan nanti di Desember 2026. Jadi sejauh ini gimana pendapat kalian terkait dengan beberapa keributan-keributan ini? Apakah wajar ataukah memang salahnya Marvel, salahnya Russo Brothers kenapa terlalu memasukkan Robert Downey Jr. dalam proses kreatif, atau salahnya kalian kenapa kok gitu? Silakan tambahkan di kolom komentar di bawah. Tapi gosip-gosip ini cukup menarik untuk kita update sebelum dirilisnya Avengers Doomsday. Jadi nantikan terus. Kalau teman-teman suka dengan beberapa rumor-rumor juga gosip terbaru terkait dengan dunia persuperheroan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. So sejauh ini itu saja informasi kita. Terakhir informasi mungkin bikin kalian marah gitu ya. Merah Putih One for All akhirnya tutup layar, turun dengan penonton 2.276 orang saja. Bahkan parkir aja tuh 3.000 ya. Ini nggak nyampe biaya parkir 2.000-an. Tapi kalau modal mereka 6 miliar jelas mereka rugi besar. Tapi memang kalau modal mereka juga asal nekat aja, ini bisa jadi untung karena 2.276 itu bisa dapat 80 sampai 100 juta dengan tiket rata-rata di harga 40.000 sampai 50.000. Ya cuan jadinya, dan katanya si sang sutradara juga mereka bakal bikin lagi tahun depan. Ampun.
Ampun. Kayaknya di 2276 itu konten kreator semua ya yang memang pengen kontenin itu aja gitu. Jadi bagaimana pendapat kalian? Silakan tambahkan juga di kolom komentar di bawah. Thank you teman-teman. Sorry banget kita nyelipin Merah Putih di akhir update kita ini. So thank you, sampai jumpa di video-video selanjutnya.